Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 1 Agustus 2021 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Dengan diperpanjang PPKM di Kota Semarang, maka kebaktian hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Mulai pukul 7 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda dilaksanakan hari ini, Minggu 1 Agustus 2021 pukul 11 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan anggota remaja pemuda. 3. Persekutuan Doa Jemaat. Persekutuan Doa Jemaat dilaksanakan pada hari Selasa 3 Agustus 2021 pukul 19 via Zoom meeting. Saudara dimohon untuk mengikutinya. 4. Persekutuan Keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Mulia, Mulia Namanya, PKJ 2.
marilah kita memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemelihara dunia ini. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri cinta kasih dan pengampunan Tuhan Yesus melalui Efesus 1 ayat 7 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang membuat kami dipulihkan, yang membuat kami mengalami kehidupan yang lebih baik, yang membuat kami mengalami sukacita, yang membuat kami bisa berjalan kembali di jalan Tuhan dan memperoleh keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kami. Biarlah pengampunan-Mu itu Tuhan benar-benar kami rasakan di dalam kehidupan kami, dan biarlah saat ini kami boleh mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus dialah pengakuan dosa kami, membuat kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan-Mu itu dan dipulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari Injil Matius pasal 7. Demikian, saudara. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di sepanjang kehidupan kami, di tengah-tengah suka duka, bahagia cerita kami sungguh membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, agar kami tidak sesat, agar iman kami tidak lemah, agar kami dikuatkan dan dimampukan menjalani dan melewati segala peristiwa, segala pergumulan, menyelesaikan segala permasalahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman atau kehendak-Mu mampu kami mengerti,
kami simpan dalam hati kami dan mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, sehingga sungguh firman-Mu itu menuntun, menguatkan, dan membimbing kami di dalam kami menjalani suka duka, bahagia derita hidup kami dari hari ke hari. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 29. Demikian saudara. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, siapa sih dalam kehidupannya yang tidak membutuhkan berkat dari Tuhan? Setiap orang dan termasuk kita pasti membutuhkan berkat dari Tuhan. Buktinya apa, saudara? Buktinya di dalam doa-doa kita, di dalam hati kita senantiasa mengungkapkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dengan berkat Tuhan itu, maka harapan kita, pekerjaan yang kita lakukan mendatangkan rezeki yang cukup untuk kita dan seluruh anggota keluarga kita. Demikian juga, saudara, untuk keluarga kita. Tentu setiap saat kita juga ingin Tuhan memberkati keberadaan keluarga kita masing-masing. Dengan berkat Tuhan itu, harapan kita supaya keluarga kita tetap rukun, tetap bahagia, dan mampu menjalani suka duka kehidupan dengan baik. Dan dalam segala hal, kita merindukan berkat Tuhan. Supaya dengan berkat Tuhan itu, kita mampu menyelesaikan setiap persoalan, setiap pergumulan kehidupan kita. Dan kita mampu menjalani hidup dari hari ke hari dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan Yesus adalah merupakan karya yang selalu mendatangkan berkat bagi
orang-orang sekitarnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang membutuhkan makanan pada waktu itu. Keberadaan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus selalu mendatangkan berkat bagi orang-orang sekitarnya. Tetapi mengapa, saudara, tidak sedikit orang yang dalam hidupnya tidak lagi menikmati, tidak lagi merasa mendapatkan berkat dari Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, karena orang datang atau mendekat kepada Tuhan Yesus hanya mencari, hanya mengejar berkatnya, tidak mencari, tidak mendekat kepada Sang Pemberi berkat. Saudara, kalau kita mencermati bacaan yang kita baca tadi, dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang dengan antusias mengikutinya, Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yohanes pasal 6 ayat 26. Tuhan Yesus menegaskan, saudara, banyak orang itu berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus semata-mata hanya ingin roti atau berkat, sehingga mereka kenyang, tercukupi secara material saja. Mereka tidak rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak rindu dekat dengan Sang Pemberi berkat. Saudara Tuhan, apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan supaya setiap saat, setiap hari kita terus-menerus mendapatkan dan menikmati berkat dari Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, Tuhan Yesus ingin supaya kita tidak hanya mengejar berkat-Nya, tidak hanya mencari berkat-Nya, tidak hanya menginginkan berkat-Nya, tetapi Tuhan Yesus menginginkan supaya kita datang mendekat kepada Sang Pemberi berkat. Kita dapat bergantung dan percaya kepada Sang Pemberi berkat, sehingga di saat kita dekat dengan Sang Pemberi berkat, maka berkat Tuhan itu setiap saat akan terus-menerus Tuhan berikan dan kita alami dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita senantiasa bisa dekat dengan Sang Pemberi berkat itu dan mengalami berkat setiap saat dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, mari kita belajar mensyukuri apapun berkat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mensyukuri apapun itu, baik berkat yang sesuai dengan keinginan kita maupun berkat yang seringkali diganti oleh Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita meyakini bahwa setiap berkat Tuhan akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Belajar mensyukuri berkat Tuhan apapun itu. Kemudian yang kedua, saudara, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, janganlah kita hanya ingat berkat-Nya, tetapi mari kita juga ingat kepada Sang Pemberi berkat. Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang memberikan berkat dalam kehidupan kita, sehingga di samping kita menikmati berkat dari Tuhan, di samping kita mensyukuri berkat dari Tuhan, kita pun juga boleh senantiasa dekat dengan Sang Pemberi berkat, bergantung kepada Sang Pemberi berkat.
Kemudian yang ketiga, saudara, setelah kita mensyukuri setiap berkat Tuhan dan ingat bahwa Sang Pemberi berkat, mari kita juga ingat kepada orang-orang sekitar kita. Mereka pun juga membutuhkan berkat dari Tuhan. Sehingga saudara, mari kita juga mau berbagi berkat dengan orang-orang sekitar kita. Sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan dan orang-orang sekitar kita pun juga menikmati berkat dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona yang belum berakhir ini, banyak orang yang membutuhkan berkat Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kitalah orang-orang yang sudah merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Dipakai sarana untuk berbagi berkat kepada orang-orang tersebut. Biarlah kita senantiasa bersedia menjadi berkat bagi mereka, mendoakan mereka, membantu mereka, hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun juga merasakan cinta kasih, berkat, kekuatan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara Tuhan, janganlah kita hanya mengutamakan berkat Tuhan saja, tetapi mari kita juga dekat, mencari dan bergantung kepada Sang Pemberi berkat, supaya berkatnya juga senantiasa diberikan dan kita nikmati dan dinikmati orang-orang sekitar kita di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari, saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikatkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang hidup dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk PPKM yang sampai saat ini masih diberlakukan, khususnya di Kota Semarang, ya Tuhan. Kami bersyukur di Kota Semarang khususnya orang-orang yang terpapar corona semakin menurun. Dan kami rindu juga biarlah dengan semakin adanya kesadaran dari masyarakat luas tentang PPKM dan bisa mengikuti aturan atau protokol kesehatan, orang-orang terpapar virus corona cepat sembuh dan yang lain pun juga mempunyai imun yang kuat, sehingga pandemi corona semakin hari semakin menurun di Kota Semarang ini. Dan kami rindu, ya Tuhan, kami boleh mengalami keadaan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga kami terus berharap suatu saat nanti kami boleh beribadah kembali di gereja, kami boleh bekerja seperti biasa, yang sekolah pun juga boleh sekolah di tempat sekolah masing-masing, karena Tuhan terus berkarya untuk kebaikan khususnya Kota Semarang ini. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi yang sakit, baik sakit corona maupun sakit-sakit yang lain,
Biarlah Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada mereka, tetap menguatkan mereka, supaya mereka terus-menerus meminta kesembuhan dari Tuhan. Dan mereka pun semakin hari semakin membaik dan benar-benar sembuh. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga mencukupkan berkat, mencukupkan rezeki untuk setiap orang, sehingga walaupun masa PPKM, tetapi semua orang dimampukan Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah keluarga menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua orang, karena segala sesuatu saat ini dikerjakan di rumah. Bila ada persaudaraan, ada kerukunan, saling menopang, saling mengasihi di tengah-tengah keluarga. Sehingga di tengah-tengah keluarga, sungguh kami mendapatkan kekuatan, kami merasakan kerukunan, dan merasakan berkat dan kehadiran Tuhan di sana. Berdoa bagi kami yang bekerja, biarlah kami yang bekerja dengan terbatas ini boleh dipakai Tuhan untuk melimpahkan rezeki bagi kami, sehingga kami boleh mencukupi setiap kebutuhan kehidupan kami dengan baik. Berdoa bagi anak-anak yang sekolah atau kuliah, biarlah mereka juga boleh sekolah atau kuliah melalui online, dan mereka pun juga Tuhan bekali dengan ilmu untuk masa depan mereka masing-masing. Berdoa di gereja Tuhan, biar setiap gereja boleh terus dipakai Tuhan untuk memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang sekitar, sehingga keberadaan gereja membuat jemaat maupun orang-orang sekitar gereja mengalami kekuatan, mengalami pertolongan, mengalami cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terkhusus kami berdoa untuk GKI Gondomono ya Tuhan, biar kegiatan-kegiatan dilakukan secara online boleh sungguh-sungguh mengakrabkan, boleh sungguh-sungguh membuat jemaat semakin kuat, semakin bersatu untuk saling mendoakan dan saling menguatkan, sehingga jemaat GKI Gondomono Tuhan beri kemampuan untuk menjalani hidup dari hari ke hari dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga medis, untuk rumah sakit dan pemerintah. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas-tugas dengan baik, merawat yang sakit dan mengambil kebijakan demi kebaikan bangsa, khususnya demi kebaikan kota Semarang ini. Berkati kami pribadi ya Tuhan. Biar di masa pandemi ini kami tetap mencari sumber berkat dan boleh dekat dengan sumber berkat itu, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Mari kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, yang oleh kasih karunia-Nya yang melimpah telah memberikan kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu ini, ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang memberikan persembahan ini dan mereka yang akan mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan, kebajikan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita senantiasa mensyukuri setiap berkat dan tetap mengingat serta dekat juga dengan Sang Pemberi berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.